kadang-kadang tubuh kami lemah. Tapi kami harus mendengarkan firman-Mu. Karena itu hanya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semua supaya mendengarkan dengan baik, merenungkan dengan baik, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkati semua hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sejauh suara ini terdengar, kami berdoa Roh Kudus yang akan bekerja untuknya. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar dalam damai sejahtera kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Mari buka Alkitab. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan Naim, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sedikit, shalom. Berkhotbah di kurang lebih jam 9:30 malam itu saya curiga. Yang paling saya curiga itu adalah anggukan kepala dari saudara-saudara. Hanya ada dua model anggukan. Kalau anggukan itu tetap dengan tempo tetap, sekalipun kata itu pasti masuk. Kalau dia pun cara mengangguk bilang begini, masuk. Tapi kalau dia punya tempo berubah-ubah, turunnya cepat, naiknya tiba-tiba, turunnya pelan, naiknya tiba-tiba, jadi dia turun tuh begini. Oh, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Jadi masing-masing siap baik. Aman kok? Ada sukacita? Amin. Saudara, dua kata adalah hidup dan cari Tuhan. Saya katakan begini, setiap kali saya berkhotbah tentang hidup, saya ingat kisah ketika saya masih melayani di Sabu. Saya tanya anak-anak sekolah minggu di Sabu, anak-anak, oh iya di Sabu dan di Kupang sama, anak-anak, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak. Tiga jawaban ini menarik. Satu, dorang bilang, itu bisa pergi ke gereja, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang mati yang bisa masuk gereja. Siapa yang sudah mati, kita belum kubur pas hari Minggu, terus dia bilang, "Oi, bos saya pergi gereja dulu." Tidak. Yang mati tidak pergi gereja. Kemudian saya bilang, "Hai anak-anak, kamu ngomong yang betul." Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama pas gereja itu dong sumati? Karena yang bisa pikir, jadi bapak mama yang sudah pergi gereja itu mati kok hidup, mati kok hidup. Coba angkat tangan yang dia pun bapak pemalas pikir. Kamu mulai sembunyi bapak pun kejahatan. Coba angkat tangan yang dia pun bapak pemalas. Wih, memang di sini luar biasa, tidak ada yang pemalas. Saudara dengar, pendeta-pendeta Genmit itu kalau mau kubur orang mati, waktu peti sudah ada di dalam kuburan, pendeta selalu mengucapkan begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bangkitan dan hidup, barang hidup, sesungguhnya dia sudah, yang di sekitar sini hidup semua, yang di sebelah kiri hidup semua, yang di sebelah kanan sana hidup semua. Mantap, berarti besok gereja penuh. Amin. Mantap. Kedua dia bilang begini, pendeta, orang hidup itu Bapak
dia bisa makan, bisa. Tapi orang mati tidak bisa makan, betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa makan. Siapa yang semati 3 hari kita belum kubur terus dia bangun dia bilang, hai, bubur Jubai, kan tidak bisa. Orang mati tidak bisa makan. Amin kok. Tapi coba saudara pergi tanggal 24 Desember, 31 Desember, pergi di kuburan. Di mana? Di Kapadala. Tahu Kapadala? Di mana? Di mana coba? Ada apa di sana? Ah, saudara pi, 24 Desember itu kuburan itu. Itu kalau dia pun bapak biasa makan daging ayam, dia bawa memang ayam 1 ekor. Bapak biasa makan ikan, dia bawa 1 ekor. Kuah asam lagi. Dia pun bapak biasa minum sopi, dia bawa 1 botol, dia bawa 1 gelas, sisa dia yang minum. Orang mati bisa makan, kok tidak? Lalu kenapa bawa pergi kuburan? Siapa yang makan? Makanya orang tua kalau masih hidup kirim beras. Amin kok. Di sini ada yang biasa kirim beras ke seorang tua, baru orang tua ganti uang. Anaknya apa kok? Orang tua masih hidup itu yang kirim beras. Ini orang tua selama hidup orang tidak kirim beras. Orang tua mati baru dong bawa babi besar. Itu utang. Sampai situ sengaja pukul babi pun perut. Lihat ini manusia makam puji begini. Di Kupang ada, di sini ada. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna biru. Orang tua masih hidup itu beli memang jas kasih dia. Tahu jas? Beli memang dia pakai. Ini orang tua masih hidup dan tidak beli jas. Setengah bab tua pakai yuken. Pas mati dong beli jas. Orang tua masih hidup beli memang sepatu. Amin. Orang tua masih hidup dan tidak beli sepatu. Bapak tua jalan kaki kosong sampai dia pun jari dong tak buka besar begini. Waktu mati dong beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari tak buka begini. Ketiga, dong bilang Pak Pendeta, orang hidup itu bisa baomong, Bapak, bisa bao. Tapi orang mati tidak bisa baomong. Amin. Memang orang mati tidak bisa baomong. Sebab kalau orang mati bisa baomong, pasti pas dia mati kita mau ganti dia pun pakaian, buka dia pun baju pas sampai sini, woi. Tapi karena orang mati tidak bisa baomong. Amin. Saudara, tapi saya keliling ini semua negeri, ini NTT pun semua saya keliling. Banyak jemaat datang di saya dan bilang begini, Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di sini Bapak. Sekarang nenek sudah mati Bapak. Yang betul orang mati bisa ngomong, kok tidak? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Siapa pun nenek? Baru saya tanya, nenek datang bikin apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP, Pak. Nenek tukang judi begini suruh polisi tangkap. Di sini ada yang tukang judi. Isi KP kok apa? Yang tukang judi online ada ikut ibadah. Ada di sini. So tunjuk. Kayak apa kok? Iya, orang mati tidak bisa omong. Kadang-kadang ada banyak orang pi omong di kuburan. Don jalan-jalan pi sampai sana, pas sampai kuburan don bilang, "Salam." Untung baik kok yang di dalam tidak bilang omong deng. Yang selama hidup itu, orang mati bisa omong kok tidak? Oke, saya mau tanya, kalau kita marah dengan seseorang, kita omong dengan dia, omong kok tidak? Berarti orang yang marah kok tidak omong dengan orang itu tandanya dia sudah begitu. Di sini ada yang tidak bicara dan dia pu mama, yang tidak omong dan dia pu kakak, adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu dari Wenlasi. Jadi kita pun bapak mantu harus Wenlasi begitu. Ke apa kok? Oke.
Bicara tentang hidup, saudara, ada dua kehidupan. Satu kehidupan di dunia, satu kehidupan di mana? Satu kehidupan di dunia, satu kehidupan di surga. Kadang-kadang orang mengejar kehidupan di dunia, lupa kehidupan di... Ada yang sebaliknya, ada yang terlalu urus di surga sampai lupa hidup di... Ini juga persoalan. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saya lihat saudara ini penuh dengan keraguan. Pendeta, belum waktu Tuhan. Amin kok? Belum waktu Tuhan. Oke. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah ada di tengah-tengah saya ada di sini. Amin. Tuhan kita kaya atau miskin? Tuhan kita kaya atau miskin? Lalu kenapa anak-anaknya miskin? Karena pakai bahasa Kupang bilang pemalas. Di sini ada yang pemalas, dia fam. Itu omong nanti waktu masuk buit. Pemalas kalau tambah parakus, miskin. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Karena ini anak dong, ini sekolah pemalas mati tapi cita-cita dokter. Lama-lama kita mati semua gara-gara kamu pun cita-cita itu. Kayak apa gua? Masuk dong menyesal. Waktu libur dong bikin ucapan syukur. Tapi cita-cita dokter. Woi, repot. Ada satu lagu dulu yang perlu kita kritisi. Biar ku miskin ilmu uang. Kamu tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Biar ku miskin ilmu uang, tapi senang. Yakin kalau miskin senang? Yakin kalau miskin senang? Oke, saudara, ada dua kata yang paling banyak di berdoa dan bekerja itu dibagi dalam 4 kelompok. Nanti kita nilai kita di kelompok mana. 1, ada orang yang cek. Ini bara mati ini begini juga. 1, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu dia punya kerja sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dan tidak wajar. Separuh masih ganti pakaian dinas, dia tidak sempat ganti. Alasan apa? Orang yang sibuk jangan coba-coba kita ajak dia ibadah. Kakak, ikut ibadah. Dia bilang, saya sibuk. Itu kalau omong sibuk tuh ke derajat naik sedikit, jadi harus ekspresif. Saya sibuk. Orang yang macam begitu, dia tahu cara kumpul uang, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Orang yang kerjanya kuat tapi doa lemah, dia tahu cara menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Bahkan dan dia pun diri sendiri itu dia sekikir. Itu celana pun karet sampai sudah buka buang itu dia tidak beli. Kok dan diri sendiri dia sekikir, nah bagaimana? Di sini ada yang begitu. Siapa puteman itu? Siapa puteman yang macam begitu? Saya suka bilang di mana-mana, kadang-kadang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya berdebat, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak ya pesiar-pesiar, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, sudah dapat rujukan, nolong dia di sana. Susah. Kerja kuat tapi doa. Kelompok yang kedua, ada orang yang kebalikan dari itu. Kerjanya lemah tapi doa kuat. Kerja orang yang doa kuat tapi kerja lemah itu
Lama-lama beta menyanyi. Kasih kalah ketesa lagi beta. Oke. Orang yang doa kuat tapi kerja lemah, itu orang hanya berharap pada mujizat saja. Sudah terima habis itu anakan cabe. Cabe pakai bahasa Indonesia bilang kurus. Apa? Tadi terima anakan apa? Oh, kurus. Berarti kalau orang kurus itu namanya orang cabe. Kamu nih ngomong ke apa kok? Sudah terima itu anakan cabe tapi tidak tanam. Nanti bilang, kenapa tidak tanam? Pak Pendeta, kita berdoa saja. Nanti cabe akan turun. Iya, dia turun di engkau mata. Saudara, mujizat ada, tapi saya tidak sarankan saudara untuk berharap pada mujizat, karena itu Tuhan punya area. Iblis bilang, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kau tidak? Tapi dia bisa rubah kau tidak. Nah, kenapa dia tidak mau rubah? Pertama, kan dia tidak mau ikut perintah dari iblis. Tapi yang kedua, masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, maka tiap hari di Borneo itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, mujizat donat. Nah, tidak usah ada UMKM lagi, mujizat saja. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, orang etabora artinya, oh itu dia pun nilai hanya 75. Kalau orang etabora berdoa dan bekerja, dia pun nilai hanya berapa? 75. Mau yang 100? Mau? Bayar. Yang 100 orang etlabora artinya berdoa dan bekerja keras. Orang etlabora artinya keras. Tambah itu kata keras di belakang. 1, 2, 3. Orang etlabora artinya jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya noe-noe. Tidak ada hasil. Cabai nanti jadi tomat. Berdoa dan bekerja. Kelompok yang ketiga, orang yang doa lemah, kerjanya juga lemah. So doa lemah. Di sini ada yang doa lemah, kerja lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang di dunia, dia tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia doakan. Orang yang kerjanya lemah dan doa lemah, biasa dia ucapkan ini kalimat, Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara setuju dengan itu kalimat, hidup itu mengalir saja? Setuju? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau biarkan. Hidup ini kita yang tentukan. Amin. Bangun tidur, satu hari itu seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kita semua ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Kenapa Pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kenapa saudara punya istri itu, saudara itu punya suami itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Atau siapa yang bilang, Pak Pendeta, saya betul-betul tidak tahu, saya tidak tahu. Saya tidur begini, sadar dia di sebelah begitu. Tidak, karena ambil keputusan. Betul kok tidak? Nah itu, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum nikah, kalau ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam ini kok ini. Oh, parah itu. Kamu belum tahu?
Saudara, terakhir keempat, orang yang kerja kuat sekaligus doanya juga kuat. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, dan kapan dia harus berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja atas apa yang tidak bisa dia kerja. Nikmat tuh. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita. Amin. Saudara aminkan? Betul, saya juga aminkan. Tapi yang antar itu anak dompi sekolah, siapa yang antar? Tuhan kau orang tua? Atau siapa di antara kita yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang menangis Bapak. Karena itu kerjakan bagianmu dengan baik. Selebihnya Tuhan yang oke, baik. Amos. Di sini ada yang nama Amos. Ada yang nama Amos? Ada. Nah, Amos apa? Di sini ada yang nama Amos. Anak muda masih ada yang nama Amos. Kampung nama apa? Jackie Chan. Kita buat anak dong pun nama ini gara-gara dia pun bapak dong. Oke. Amos, orang dari Yehuda di bagian selatan. Dari satu kampung kecil di daerah selatan lagi, selatan lagi di selatan. Tapi Tuhan pakai dia, ini dia hanya seorang petani. Tapi Tuhan pakai dia untuk bernubuat di perbatasan, bahkan di wilayah kerajaan utara di Samaria. Saya ingin bilang di pertama bahwa jangan saudara pikir karena dilahirkan sebagai orang kecil, lantas saudara tidak bisa sukses ke depan. Kita mungkin lahir miskin, tapi untuk kemudian menjadi miskin atau kaya itu kita yang ambil keputusan. Kenapa lihat saya? Baik. Keputusan ada di kita. Dia pergi ke daerah yang sesungguhnya asing bagi dia. Berhadapan dengan sebuah tempat di mana kemakmuran itu nomor satu. Waktu Nabi Amos bernubuat, daerah di mana dia bernubuat itu sangat kaya. Ternyata daerah yang subur, yang kaya itu tidak cukup di mata Tuhan. Paling tidak saudara-saudara ada 6 kejahatan yang terjadi dan bangsa itu kemudian dikategorikan sebagai bangsa yang mati. Supaya kemudian ini disebut. Kejahatan macam apa? 1, penindasan terhadap orang miskin terlalu kuat di daerah itu. Orang-orang kaya menggunakan kekayaannya untuk menindas dan menghancurkan orang-orang kecil. Itu membuat mereka sangat-sangat sulit. Di Kupang sini ada orang kaya yang biasa bikin-bikin orang kecil kok. Atau ada orang kecil yang bilang orang kaya tolong bikin-bikin beta dong. Saudara, saya mau bilang pada saudara, kenapa bagi saudara yang kaya, saudara yang berada, saya kasih tahu saudara, kenapa dengan kekuasaan, dengan kekayaan saudara menindas orang kecil? Kalau saudara punya masalah kejiwaan yang serius, orang yang luka batinnya tidak bisa disembuhkan, yang belum sembuhkan, ketika dia menganga keluar oleh karena jabatan dan kekayaan, dia butuh kesembuhan dan ternyata kesembuhan itu dia tidak dapat. Dia ingin menggunakan kekayaannya supaya dia dihormati, dia dihargai, dia disanjung-sanjung. Makanya dia menekan orang-orang kecil. Dia tidak berakhir, dia tidak pernah bahasa bikin mulut. Dia tidak selesai dengan dirinya. Dia rindu orang menyanjung-nyanjung dia. Di Kupang ada. Saya mau bilang pada saudara, harus ada orang kaya, harus ada juga orang miskin. Dari segi harta. Tapi kita di hadapan Tuhan sama, jangan menindas. Bayangkan kalau di Kupang ini semua orang kaya. Siapa mau perintah beta? Harus ada di bawah sedikit. Tapi bukan untuk ditindas. Tuhan Allah tidak suka sebuah penindasan. Dan saudara-saudara yang menindas,
dikategorikan sebagai orang-orang yang mati. Bahkan Anda mencari mati. Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang hina ini, itulah yang engkau perbuat kepada aku. Saya belajar dari seorang sahabat. Dia seorang direktur bank. Saya begini-begini sahabat yang direktur bank. Pinjam gampang. Ada yang mau sahabat dengan saya? Atau saudara mau sahabat yang petugas koperasi? Oke, dia bilang begini, karena ada direktur bank ini satu orang yang ingin yang simple tapi perfect. Yang dia kepingin sempurna tapi dia tidak mau yang terlalu ribet-ribet. Walaupun dia punya jabatan, dia turun mobil, dia bawa dia pun tas sendiri. Dia tidak mau orang buka kasih dia pintu mobil dan seterusnya. Satu saat ketika dia ada di ruangan, dua cleaning service itu datang kepada dia, dua orang pembantu datang kepada dia, bilang ke dia begini, satu yang tukang sapu-sapu apa kok, pokoknya dia pembawa. Datang bilang begini, Bapak, kami boleh bicara sedikit? Oke, boleh. Kami ingin sampaikan kepada Bapak begini, kalau semua orang di dunia baik seperti Bapak, semua orang di dunia baik seperti Bapak, maka kami punya istri dan anak tidak akan pernah dapat makan apa-apa. Loh, kamu dua punya maksud apa? Bapak, izin. Kami digaji untuk bawa Bapak punya tas. Kami digaji untuk buka Bapak punya pintu mobil. Kalau dua pekerjaan ini sudah Bapak ambil alih, lalu kami kerja apa? Apa yang tadi dia pikir itu bagi dia aman, tidak aman bagi orang lain. Akhirnya dia tersadar akan sesuatu dan dia bilang, oke, kalau begitu saya minta maaf, tapi mari kita deal. Kalau besok kamu membawa tas saya, kalau besok kamu membuka pintu mobil saya, bukan karena saya lebih hebat dari kamu, tapi karena masing-masing kita bertanggung jawab akan tugas kita masing-masing. Amin. Ada penindasan di situ? Laksanakan saja fungsi. Tapi yang anak buah dong jangan bikin ke bos-bos. Di sini ada yang anak buah bikin ke bos-bos. Ada kok tidak? Nah kalau ada istri kok tidak yang bikin ke bos-bos? Dia pun suami yang RT masih lu panggil dia mama RT. Ih, ke apa kok? Yang kepala sekolah dia pun suami tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Dia bikin susah kita puana dong. Jadi hidup jangan menindas karena kekayaan. Amin kok. Baru ada uang sedikit, itu pun juga hasil jual tanah yang orang tua larang jangan jual. Tapi bikin-bikin orang-orang kecil. Kayak apa kok? Kecil suka. Amin kok. Kalau saudara kaya, Tuhan izinkan kepada saudara untuk menjadi berkat. Kaya itu apa? Kaya itu ibarat kita ambil gelas, ambil air, begini, dia nama apa lagi? Apa? Poa. Begini dia pun nama apa lagi? Tuang tuanglah. Kalau saudara tuang, dia sudah penuh gelas, dia meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara bisa memberkati orang lain, itu kaya. Tapi kalau saudara kumpul dan sekikir terus, miskin Bapak, miskin. Di sini ada orang yang sekikir pakai bahasa Kupang bilang kakeek. Nah kakeek pakai bahasa Inggris bilang itu beta bingung. Saya mau kasih tahu saudara, kaya itu begitu. Ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua sambil garu-garu kepala dia terima itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian berjumpa di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk kau minta-minta di pinggir jalan gitu. Waktu orang dua baku lihat, ini satu bilang, oi, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi,
kenapa engkau lebih kaya dari saya? Terus dia jawab bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Kalau engkau mau kasih orang, kau ini, dari engkau sendiri tidak bisa, ini. Tapi engkau itu kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Pakai patah leher lebar bilang, Bapak, hidup ini terlalu mati sudah kalau memang itu terlalu. Lebih banyak di sini karunia memberi atau menerima? Menerima atau memberi? Wah, kalau memberi itu jangan memberi politik. Ini tahun ini semua banyak yang pun karunia memberi. Beri itu harus beri dan tulus. Amin kok. Kalau saudara beri dan tidak tulus itu tidak bisa. Harus rela, suka rela. Sama-sama 1, 2, 3. Itu suka rela itu hanya itu kata, tapi terdiri dari 2 kata. Suka dan tapi tidak rela. Ada yang rela tapi tidak. Nah, kita ada di mana? Orang kalau memberi tapi tidak rela tuh, katakanlah dia ada baju satu. Itu baju itu terbaik su. Di gereja juga itu baju, di pasar juga itu baju, orang mati juga itu baju, datang KPU juga itu baju. Pokoknya itu baju su. Warna biru itu, pokoknya itu semua dia pakai. Terus satu saat ada keluarga dari kampung datang mau acara, dia bilang Susi, bukan Susi di sini kalau Susi itu kakak perempuan. Susi pinjam Susi pun baju biru doh. Terus kita berpikir-pikir kalau mau tolak begitu, orang tua bilang, hehe, kasih. Ini yang kau saudara ini, kasih. Besok-besok yang kau susah. Bukan baju yang bantu, keluarga yang bantu. Saudara bayangkan kalau beri tapi tidak rela. Pasti kita pegang di ujung baru kita bilang, Amet itu hari lu tambah 2.000, amet. Pasti kita pegang baru bilang, Amet itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab. Lu yang bilang fix sayang, fix. Saudara juga kenal itu fix sayang. Yang PHP owner juga kenal. Ela ada kok untuk Susi ya. Saudara, jangan dengan kita harta kita menindas. Janganlah dengan kekayaan. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah, pulang baru menyanyi. Pertama, itu dosa pertama. Kedua, seksualitas. Kenapa lihat? Masalah persinahan yang serius di satu negeri yang subur itu, persinahan terlalu banyak. Ini cari mati. Amos kemudian nanti menubuatkan itu karena sebuah keadaan persinahan yang serius. Saudara tahu bersinah? Bukan tahu itu, bukan. Maksudnya saudara tahu apa itu persinahan? Tahu? Saya mau tanya dulu aja bapak-bapak. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Ini SMA semua. Bapak-bapak, aman kok? Saya baca satu status di Facebook tuh ngeri ju. Bukan ngeri. Kayak apa kok? Dia tulis bilang begini, istri pinjam HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. Tidak tahu su hapus kok belum su. Bapak-bapak, aman kok? Mama tua bisa pinjam, tidak deg-degan, su hapus. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nenek-nenek semua. Ibu-ibu, siapa pun suami yang dia punya HP pola rumit? Ada kok yang pakai sidik jari lah, pakai kontak mata. Dia polisi. Rahasia negara apa yang ada simpan di sini? Ini bah. Saya berkhotbah tentang keluarga, saya bilang
Ada orang yang duduk makan sama-sama suami istri, tiba-tiba ada orang telepon. Teneneng, teneneng, teneneng. Dia ambil paper sengaja langkah keluar, dia bilang, kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Weh, hati-hati dan bahaya persinahan toh. Amin kok, saudara, amin kan kok. Hati-hati toh. Di sini ada tempat persinahan. Di mana? Di mana? Kok saudara lihat beta lah? Di sini. Tuhan marah. Kedua. Ketiga, korupsi. Daerah yang subur itu penuh dengan bahaya korupsi yang serius. Tahu korupsi? Pernah korupsi? Ulang-ulang? Nah itu mati. Jangan korupsi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Dia lanjutkan, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Istri seperti pohon anggur. Anggur itu lambang sukacita. Cukupkan kita pun diri. Weh, istri itu seperti pohon anggur, sukacita. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau suami di mana-mana kau ingat ibu-ibu terus, senang kau tidak? Atau suami pas telepon begini, sakit telepon begitu. Suami mau tugas di Jakarta kau, di Surabaya kau, di Bandung kah, di mana kau, hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia pun sarung bantal di rumah, padahal mungkin bau ludah atau mungkin bau keringat. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pun bahkan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita. Cukupkan kita pun diri dengan apa yang ada, itu cukup Ada teori, ada 1-2 orang datang bilang saya begini, Pak Pendeta Yandi, kenapa? Ini anak dong tidak tahu kita mau bikin ke mana. Lu bermaksud pukul sudah, injak sudah, ikat sudah, marah sudah, tapi anak dong model begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, ya ikut dia pun mama. Masa ikut saya? Tapi kemudian saya kasih tahu, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, panggil mereka dengan nama yang baik. Apa? Apa? Panggil dengan nama yang baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu. Ya toh? Kalau dia Semau tambah apa? Mulai cari orang dulu. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Karena ada orang tua di Kupang panggil di Puanang, woi babi. Orang tua tidak boleh panggil di Puanak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau di Puanak babi nggak di Bapak. Karena itu jangan panggil di Puanak begitu. Kedua dalam kaitan dengan ini, berikan kepada mereka makanan yang baik. Berikan mereka apa? Makanan yang baik itu saudara bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil merampas, yang orang lain punya kita tarik. Jangan kasih makan istri anak. Tidak jadi darah daging. Kok kita penggaji kurang? Kita semarin. Ikut saya marah saudara tertawa. Jangan korupsi. Korupsi bukan sekedar korupsi uang. Korupsi waktu kerja juga. Dia mau pergi kerja, keluar dia bawa memang dia pun handphone. Soalnya bapak cokol motor.
Tapi ketemu kawan satu kawan selalu dia ini. Sampai di tempat kerja sudah terlambat. Oi kakak, makasih kak. Beta senang. Korupsi bukan sekedar uang, waktu bekerja. Dan sampai waktu kerja kita ada orang nih yang saudara lihat kalau saudara di kantor, biasa kerja kantor jam. Oh di sini tidak ada yang kerja di kantor. Masuk kantor biasa jam. Kenapa? Pakai bahasa Inggris ke saya ini. Masuk kantor jam 7:30. Kalau saudara datang tepat waktu, saudara bisa lihat saudara pun cara jalan. Selamat pagi, shalom. Kalau tepat waktu. Bayangkan kalau kantor 7:30, saudara datang 11:30. Saudara bisa jalan begini? Kan saudara pun jalan ke perang itu. Di sini ada yang ikut latihan perang. Sudah begitu lagi tipu lagi. Pas dia merayap begini kepala kantor. Bapak, sebenarnya menuntut hak mau, jalankan kewajiban tidak mau. Ada satu orang, saya bantu dia kerja, dia punya bahan laporan keuangan apa tuh. Saya jangan kasih tahu dia pun nama program saudara apa. Saya bantu dia, rubah sudah 3 kali. Dia bilang bapak ini kok ini, yang kita pusing ini karena tulis 10.000 yang kau bayar 7.500, itu yang kita pusing. Kalau tulis 7.500 bayar 7.500 pusing. Nah itu. Tulis 10 ya bayar 10. Betul Hasan? Supaya 10 tapi jangan 2 nota untuk 1 barang. Ini kursi 1 sama dia pun nota 2. 1 dari yang proyek ini, 1 dari proyek itu. Kayak apa gua? Ada orang nih yang percayakan kasih dia proyek kerja 1 dia yang beta suka. Dia itu dia sudah mau ada tulisan apa-apa, dia menghadap Aci bisa kok kasih itu nota berisi sendiri. Aci cap sah. Oh itu Aci harus cap pakai cap sapi. Saudara-saudara, kita semua cari uang. Tidak ada orang tidak butuh uang. Saya juga butuh uang. Ada yang mau kasih? Saya juga butuh. Tapi jangan pakai cara-cara yang tidak benar. Korup itu Tuhan Allah tidak suka. Cukupkan kita pun diri dengan apa yang ada pada kita. Ada yang pernah honor dulu? Atau ini langsung camat semua? Ada yang dulu pernah honor? Kan gaji 400-500 ribu per bulan. Itu pun 3 bulan baru bayar. Habis bulan cuma masih lebih 10 ribu. Heranya sudah diangkat. Gaji pokok tinggi. Tunjangan ini itu lagi. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih 1 baru kasih tahu bapak sepotong semua. Akhirnya kita pusing. Woi, belajar bersyukur. Betul kau tidak? Bersyukur. Jangan korup. Pak Pendeta saya tidak korupsi. Oh betul sudah sebaik. Tapi jangan sampai kita tinggal batu tangga kok orang punya mangga pun dahan 1 pikir 1 rumah. Kok itu dahan ke tidak pernah berbuah. Itu korupsi. Saudara kalau jual ikan, yang mau datang itu yang jual sudah. Atau kalau apa jambil, bapak, ini ikan bagus bapak, dia tidak mati, hanya semaput. Bikin itu yang pas. Seberapa dosa itu? Seberapa? Berapa? 1 tadi? Apa? Oh, aduh. 1 tadi apa? Penindasan. 2 apa? Yang ketiga, korupsi. Keempat, ketidakadilan. Dosa di waktu Amos melaksanakan dia punya nubuat.
Dosa karena ketidakadilan hukum. Ada orang-orang tertentu kebal hukum. Mungkin karena punya jabatan, mungkin karena kenalan, mungkin karena punya uang. Dia sepertinya tidak tersentuh hukum. Orang-orang lain kena hukuman. Sepertinya tidak adil sekali. Marah. Dia kasih tahu ini saudara, Tuhan yang adalah hakim paling adil tidak suka ketika kita tidak berlaku adil. Kenapa harus ada orang menikmati sebuah hasil dari sebuah ketidakadilan? Pak Pendeta omong pengadilan, kau apa kau tidak? Saya mau omong yang lebih ringan. Ada kita ini kadang-kadang tidak adil. Pagi-pagi polisi tahan kita karena tidak pakai helm. Terus kita kasih tahu Pak polisi minta maaf. Kenapa? Ini tadi saya di rumah sakit parkir nih yang mungkin tidak kunci ini helm, orang ambil bapak. Orang ambil. Oh, makanya lain kali itu tolong jaga ke jalan, lain kali jangan, jaga baik-baik. Susah lalai tipu ini. Pas sampai bercerita dengan kawan kasih tahu, woi tadi beta kena tilang karena tidak pakai helm. Lu bodoh nah. Beta tadi juga nama beta tipu. Beta sekarang bilang di rumah sakit ada yang curi. Bayangkan, su tipu lain. Susah lalai tipu lain. Di Kupang ada yang begitu. Ada. Dia ada di sini. Yang pikir aja sama pakai helm. Lakukan sesuatu adil. Kita ini omong keadilan ini kadang-kadang terlalu tinggi soal putusan-putusan yang kadang-kadang kita bisa mengerti hukum pembata putar. Sudah hal-hal kecil saja. Tuhan bicara tentang keadilan sosial, dia kasih tahu apa yang kamu tidak inginkan orang perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang. Itu sudah cukup. Bikin apa-apa adil. Di rumah juga adil. Keadilan itu dimaksudkan supaya kita tuduhan yang diberikan kepada kita menjadi palsu. Maksudnya begini, saudara pernah alami kok tidak orang omong saudara punama? Pernah alami kok tidak? Padahal yang dia omong itu tidak benar. Pernah alami? Lalu saudara marah kok tulis di Facebook? Lakukan saja dengan adil. Adil membuat kita tuh punya tuduhan itu menjadi palsu. Contoh, saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut bapak dari Allah. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak kandung, adil kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak mantu. Supaya waktu saya punya istri lihat saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, dia marah saya, kau ambil uang kasih kau pun bapak. Tanpa saya bicara, dia pun bapak yang bilang, jangan marah engkau punya suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Bapak-bapak, kalau di rumah di meja makan ikan ada 2 padahal orang 4. Bapak, mama tambah anak 2, ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Saya kayak tidak dengar ya. Saya tanya siapa yang makan? Wow! Siapa yang makan? Mau bagi 2, tidak soal supaya semua dapat. Mau kasih anak saja yang makan, tidak soal. Mungkin karena mama yang goreng jadi mama ambil 1, kita yang lain bagi yang 1, tidak soal. Mungkin karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2, tidak ada masalah. Tapi kita belajar ingat orang lain. Adil itu ingat orang lain. Amin kok. Ini bunuh ayam di rumah, dada bapak yang dapat, paha bapak yang dapat. Kasihan anak dapat kuku di leher. Terus dia pun mama dukung. Tahu sendiri itu bapak pu ayam kesayangan. Ayo nak, isap-isap saja kuku enak. Aduh, ke karmana ko.
Tidak adil. Tuhan tidak suka ketidakadilan itu. Amin kok? Oke, saya mau kasih tahu saudara. Ini bapak-bapak dong satu. Bapak-bapak yang tukang merokok dong itu berhenti sudah. Dapat uang 100.000, dapat uang 100.000, dia beli rokok 20.000. Tinggal 80 nih yang dia pegang 50.000. Simpan, dia kasih dia puisi mama, beta simpan 50.000 ini uang jaga-jaga. Tinggal 30 ini yang dia sorong kasih dia pung istri, bilang mama terima ini susi dengan harapan tiap hari kuah asam. Ibu-ibu dapat 30.000 itu, ibu-ibu bikin pengucapan syukur atau tertekan? Memang itu suami setelah. Bapak-bapak, kalau satu saat keluar rumah kok istri pesan, papa tolong beli lipstick, beli, tanda adik. Jangan ibu boleh semangat, papa tolong beli lipstick. Jangan, lu cukup makan sirip pinang. Kita ini kadang-kadang melakukan barang yang tidak adil di rumah, tapi mempersoalkan ketidakadilan ini. Semua kita ini produk dari rumah. Ibu-ibu, jangan juga terlalu menuntut di suami. Lihat orang lain pun sebelah di situ, dia juga mau kayak ini. Suami baru pulang kok capek-capek, lihat dia, bapak, iya, don di sebelah saya sudah beli sofa baru. Sudah beli, bapak besok pulang, bapak, yuk, don di sebelah saya sudah ada TV baru. Beli. Bapak, don di sebelah saya sudah ada motor baru. Nah, motor laki-laki ini kan sayang istri tuh. Ini orang dong ini. Kita bicara jujur, dong, tidak percaya ini. Ibu-ibu, kamu mau apa sebenarnya? Lama-lama besok suami datang, dia bilang, bapak, yo, bapak tua di sebelah saya sudah ada istri baru. Makanya jangan banding kita pun hidup dengan orang lain toh. Tiap orang itu dia pun berkat sendiri, tapi dia pun masalah juga ada. Sama kayak kita, ada berkat kok tidak? Ada masalah kok tidak? Yang tidak ada masalah itu orang sumati. Sumati itu kalau dia sumati mau pakai kacamata kok tidak, sudah tidak penting di sumati. 4, 5, egois. Kepingin menang sendiri itu. Di satu kota yang subur itu orang egois terlalu banyak. Saudara tahu bahwa orang egois itu sangat sulit untuk duduk bersama-sama, karena semua ingin untuk menceritakan kelebihannya. Saya pun contoh ini saudara hafal, tapi saya omong ulang. Orang egois itu suka cerita tinggi. Kalau dia cerita tinggi itu ada 3 orang sama-sama tukang cerita tinggi, sama-sama tukang pancing ikan. Yang satu cerita, kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang 2, itu kurang karena kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan itu bawa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang, kamu 2 pun kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan-ikan sudah keluar, om, pancing kita dulu. Saudara bayangkan, kalau dorang kita gabung, dorang di satu ruangan kasih tinggal barang 2 minggu. Pulang datang dan sudah bunuh mati. Mau berkolaborasi apa dengan orang lain kalau hidup dalam egoisme? Kita 5 orang kerja ini panggung sama-sama. Terus orang kasihan kita kopi beli nasi 5 bungkus. Kalau 5 bungkus berarti apa? 1 orang 1. Tapi dia bilang, aduh, adik tadi dari rumah sudah makan. Iya, makan pagi. Oh, nah kalau begitu lu setengah, saya biar om. Terlalu egois, karena kok kita nih kadang-kadang terlalu minta dimengerti.
Ibu-ibu, ibu-ibu. Suatu saat bapak pulang, bapak tanya, "Mama, yo, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya makanan di mana, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dia yang beli. Bapak itu kalau sampai tanya makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Lihat. Ini kita boleh tanya bapak, mama, makanan di mana? Ada di situ, makan steak selalu lagi. Ini bapak-bapak just satu. Bapak-bapak, mama tuh capek. Jangan terlalu menuntut lah. Bapak, kira-kira laki-laki bisa cuci gelas kok tidak? Nah pulang cuci. Biar kau mantua kasih berisi di buku. Kita nih kadang-kadang terlalu menuntut. Ini suami dong, ini badan bagus, ikut gym, jalan begini, keluarga bertamu terus dia seorang dia puisi, mama, bikoma, takut orang, seorang istri di muka, akhirnya orang bilang, ih, baik mah dia pubini, karena ini waktu pun tidak baik ini, apa kok, seorang dia puisi, ini bapak-bapak dong satu, bapak-bapak. Si pacaran ini dong bisa piko ambil lah. Wih, nona suruh apa saya dong bisa laku. Sunika. Mama, iya sayang. Tolong ambil remote dong. Iya di mana? Ini 50 senti. Kenapa kami ini orang pemalas begini? Wih, tolong mengerti. Bapak-bapak. Jangan terlalu menuntut lah, jangan terlalu egois lah. Ibu-ibu tuh capek. Iya kok mama? Capek apa? Keenam, ini khotbah malam habis. Keenam, penyembahan berhala. Di satu kota di mana Amos diutus, kota itu penuh penyembahan berhala. Berkat jasmani ada, tapi kalau saudara hidup dalam penyembahan berhala, saudara sementara ada pada jalan-jalan kematian. Kalau orang yang menyembah berhala tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tidak percaya pada kebangkitan Kristus, apalagi meyakini Kristus sebagai Tuhan. Orang yang menyembah berhala akan terjerumus dalam penyembahan oleh dan karena setan. Sejauh itu Pak Pendeta? Tidak. Saya mau bicara yang ringan. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Segala sesuatu yang kita sudah sangat tergantung kepadanya namanya berhala. Mari kita lihat. HP. Tahu HP? Ada pernah beli HP? Kadang-kadang kita punya ketergantungan di HP ini sudah terlalu tinggi. Sudah tidak baca Alkitab, tiap hari dia baca orang pun status baru dia duga-duga ini dia omong beta kau omong bepu bapa. HP ini bisa gantikan Tuhan. Dorang kalau duduk kau main HP ini bisa sampai pagi. Tapi coba bilang, adek, sebentar baca Alkitab. Itu tidak mau, kita ini ke apa kuah? Dulu belum ada HP, hanya telepon rumah. Kita keluar rumah, kita tidak pikir apa-apa toh. Pulang baru anak kasih tahu, bapak, ada orang telepon, kasih tahu nanti telepon. Ini kalau dia jalan baru tiba-tiba lupa HP, kembali kau tidak? Lari, pulang, ambil, ada yang WA, ternyata Telkomsel. Kasih tahu yang sisa kuota Anda. Ini memang kita ini sudah lalu. Ini anak muda dong sudah lalu. Anak muda, kamu tolong kalau ketemu dengan kami orang tua itu lepas itu headset itu, lepas.
ketemu kita yang taruh begini berduduk paku kaki orang. Sama kayak lari dari rumah sakit itu. Ini selang infus dong masih melekat-melekat di sini dong. Apa yang terlalu menyanyi lagu yang dia tidak mengerti juga dia. Wih, bosom berhenti. Beta tidak mengkritik orang pelagu, tapi beta potongan khotbah ini beredar luas ketika beta bilang, wih anak muda, kami dulu di zaman kami pelagu tuh yang gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu kita masih di Semau. Ibadah pemuda, kita baku antar, baku suka jadi. Iya. Ini ada dong pelagu yang itu waktu beta khotbah, ini dong pelagu ini kadang-kadang parah. Lagu apa lagi tadi bilang, kamu berbohong. Lihat. Orang tipu sedang percaya. Kamu lukai. Iya. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada. Kamu saja mau bikin tidak ada itu. Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia. Kayak apa kok? Jadi kadang-kadang kita omong berhala ini terlalu jauh sampai soal penyembahan. Hal-hal kecil ini buat kita sangat tergantung sampai kita sepertinya sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ada beta puana satu dia putus cinta, bukan beta puana yang beta puana. Dia putus cinta, dia datang ngomong dan beta, biasa saya. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi yang kau pun tugas Sherlock. Tapi yang beta maksudnya begini, jangan sampai kita pun ketergantungan itu buat kita seperti tidak berdaya. Dunia belum berakhir. Tuhan atur. Kenapa ada sesuatu yang mengganggu kita sampai kita tidak bisa buat apa? Di satu kota yang makmur ini, 6 dosa ini. Dia bilang, cari itu. Kalau kamu hidup di sini dalam perlakuan semena-mena terhadap orang miskin, dalam kejahatan seksual atau tindakan seksual yang tidak berkenan kepada Allah, atau kalau kamu korupsi, kamu egois, kamu tidak adil, penyembahan berhala, kamu sementara ada pada jalan-jalan. Di bagian terakhir saya mau ajak kita merenungkan hidup. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, dia mau kita apa? Berbuah. Kalau dia mau kita hidup, dia mau kita apa? Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, ini pertanyaan yang pernah saudara dengar, tapi saya tanya ulang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Omong! Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Gampang! Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada orang rindu berbuah, tapi tidak melekat kepada pohon kehidupan. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pernah? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Di pohon, pernah lihat pohon? Tanpa kita. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Pernah saudara lihat orang ancam pohon mangga supaya berbuah? Siapa di antara kita yang pernah ancam mangga? Saya mau bilang mangga berbuah. Buah keluar dengan sendiri tanpa
Tapi kita itu tidak. Di pohon, yang cari makanan di pohon itu apa coba? Apa? Akar. Terus akar kirim di mana? Di daun lewat. Di daun ada proses apa? Selfie. Ada fotosintesis. Terus mulai bagi-bagi itu barang dong berbuat toh. Keluar yang sendirinya asal malaikat. Anak sekolah minggu 1 tahun. Yesus pokok dan kita. Ulang, pakai tepuk tangan. 3, 4. Yesus pokok. Tinggal lagi. Lebih kuat. Yesus. Jangan terlalu cepat. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Berbuah. Saya akhiri khotbah ini saudara, supaya saudara hidup. Saya mau kasih saudara, carilah Tuhan, tapi dia kasih tahu kekristenan itu ada 3 tingkat. 1, yang paling bawah, beragama tapi tidak beriman. Ada agama tapi tidak beriman. Orang baptis dia juga baptis, orang sidi dia juga sidi, orang pi perjamuan dia juga pi, tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beriman. Kedua, bertobat tapi tidak pernah berbuah. Tingkat yang paling tinggi ini, kalau kamu hidup, yang paling tinggi adalah berbuah. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, dia mau kita berbuah. Kasih, sukacita dan seterusnya itu harus ada pada kita. Kalau saya khotbah tambah yang ini 9, saya yakin kita akan mengangguk dengan tempo yang parah. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu.